sama template tapi cuman beda tempat. Nah, itu yang apa tadi ada di situ gitu. Itu Mbak Mia ya. Jadi saya belum melihat itu, makanya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ketua Sidang Seminar Proposal Pak Novian Widarma ya. Kemudian juga kepada Ainur Rofiatul Ulya, dilihat ya, susah menghafal nama yang sampai ke tahap ini ya. Yang lain-lain yang limpatnya udah pada seminar sudah belum? Nah, semoga segera menyusul ya. Oke, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Novian tadi, bahwa ini memang harus dikawal judul-judul ini supaya tidak keluar dari core value kita. Sebenarnya core value kita kan sangat jelas, filsafat Islam, tasawuf, dan satu lagi apa? Teologi ya, kalam. Nah, tidak jauh-jauh dari itu ya. Dan untuk mengawal itu memang tugasnya Sekprodi. Jadi wajar kalau secara teknis ke prodian Pak Novian mengatakan itu, tapi nanti saya akan memberikan masukan. Baik, yang pertama dari aspek judul ya. Pertama memang sudah saya bahas ya dengan Ulia. Ini judulnya perlu dipertimbangkan lagi, tapi agar lebih baik lagi nanti saat seminar proposal saja saya berikan. Sehingga dari judul ini awal sudah saya beri tanggapan Pak Novian, ini terlalu umum memang. Maka saya memberikan masukan. Ini bukan ujian ya, jadi saya memberikan masukan. Kamu nggak usah gemetar, santai aja. Ya, santai aja. Ini kita seminar proposal, jadi cuma tanya maunya kuliah apa gitu kan. Nanti sesuaikan dengan prodi, kemudian sesuaikan dengan disiplin ilmu, kemudian sesuaikan dengan teori. Nah dari judul ini saya justru menyarankan karena yang dipakai itu pendekatannya teori semiotiknya Ferdinand de Saussure ya. Nanti cara membacanya lihat di Google Translate, cari Prancis ya, nanti akan ketemu ya, supaya kita nggak salah membaca. Minimal kita tahu. Saya nggak ahli bahasa Prancis, walaupun pernah bahasa Prancis setengah tahun loh Pak Novian, tapi saya nggak bisa susah. Pak Novian ini bisa ya bahasa Prancis ya. Nah jadi karena memakai Ferdinand itu, maka saya malah menyarankan di sini judulnya begini saja: tradisi manganan di Punden ya, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati ya. Jadi itu lebih mudah. Nah di bawah dalam kurung ya, semiotik Ferdinand de Saussure. Nah, lebih baik begitu ya. Jadi kamu menggunakan objek materialnya tradisi manganan, tetapi objek formalnya kamu menggunakan Ferdinand de Saussure, yaitu teori semiotiknya. Dan kemarin saya sudah menyarankan signifie dan signified. Nah itu dipahami itu teori itu ya. Pertanda dan penanda itu apa ya, karena itu kerangka teori. Mungkin kalau itu judulnya lebih spesifik ya Pak Novian ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak juga memakai kayak gitu kan, template-nya sama, tapi kelihatannya itu karena kalau makna filosofis terlalu umum banget ini. Jadi ya itu satu. Nanti sambil jalan bisa kita cek lagi. Kemudian di latar belakang masalah ya, saya tadi belum melihat apa sih menariknya penelitian ini, walaupun mungkin kemarin sudah saya berikan catatan. Jadi di latar belakang, ketika kalian menulis latar belakang itu, kalian harus menjelaskan yang melatar belakangi kalian meneliti itu apa, sehingga ini perlu untuk diteliti gitu. Kalau nggak perlu, nggak penting, ngapain gitu. Tapi kalau di situ ada problem yang ingin dijelaskan, misalnya contohnya begini, tradisinya mangan-manganan, tapi nggak ada makan-makannya. Nah, berarti problem itu. Cari mangan, tapi kok nggak ada makan-makannya gitu. Umpama lo ya. Nah, jadi harus ada problem akademik di situ. Sehingga itulah yang menjadi landasan pijakan Aulia untuk kuliah ya, untuk meneliti ini. Ya. Nah, kemudian
Di latar belakang itu lantas akan dilihat yang dimaksud di sini ini kan tradisi ya, tradisi Manganan. Perlu dipertegas apa perbedaan antara tradisi dan budaya. Nah, saya lihat kuliah itu mencampurkan antara tradisi dan budaya. Apa perbedaannya antara tradisi dan budaya? Bedanya apa? Kalau tradisi adat atau kebiasaan yang sudah ada sejak lama yang diwariskan turun-temurun. Kalau kebudayaan? Yang suatu cara hidup yang berkembang dan dilakukan bersama dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Beda nggak? Beda. Ya, jadi antara tradisi dan kebudayaan itu kata kuncinya serupa tapi tak sama. Serupanya apa? Kebudayaan dan tradisi itu sama-sama diwariskan secara turun-temurun. Itu serupanya. Ini kerangka teori ini ya, jadi harus dipahami. Bedanya apa? Kalau tradisi itu kebiasaan, sementara kalau budaya itu cara hidup. Cara hidup dan kebudayaan kan belum tentu, kebiasaan kan belum tentu sama. Ya, cara hidup orang Sumatera, cara hidup orang Jawa itu beda. Cara hidup orang Sulawesi, Papua beda lagi. Ya, kemudian kebiasaannya. Ya, sehingga antara kata tradisi dan budaya, pilih saja salah satu. Ya, kalau memang mengangkatnya tradisi ya berarti yang dipertegas nanti di sini adalah kebiasaan yang turun temurun ya, bagian dari kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang gitu ya. Jadi kata kuncinya persamaannya sama-sama diwariskan. Tuh ya, kemudian di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini siapapun itu yang menggarap skripsi atau tesis atau disertasi itu pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah itu kata lainnya adalah pertanyaan penelitian. Apa sih yang ingin dijawab gitu dalam penelitian ini? Karena yang ingin dijawab itu tentang tradisi Manganan, sehingga ya yang ditanyakan itu bagaimana tradisi Manganan itu ya. Kemudian karena yang dibahas itu tradisi Manganan itu dilihat dalam perspektif semiotik. Nah, bagaimana semiotik Ferdinand de Saussure melihat ya tradisi Manganan ini? Paham ya? Kalau misalnya di judulnya misalnya diganti ya makna filosofi jadi berganti ya di rumusan masalah yang kedua. Nah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian sama disesuaikan dengan rumusan masalah yang ditanyakan ini. Kegunaan penelitian saya kira oke. Kemudian tinjauan pustaka. Tadi ada bagus tuh, ada pertanyaan tinjauan pustaka. Kenapa sih memakai judul-judul yang membahas tentang itu yang punya kaitan apa tidak? Setiap kalian melakukan penelitian, kalian harus memaparkan penelitian sejenis yang berkaitan dengan tema. Ya. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menunjukkan positioning kalian bahwa kalian tidak sama dengan penelitian terdahulu. Nah, kalau sama buat apa gitu? Saya beda loh. Lalu tunjukkan perbedaannya adalah bahwa penelitian yang sudah hanya membahas tentang ini, tetapi belum ada yang membahas tentang yang saya bahas ini. Nah, itu ditunjukkan di paragraf terakhir. Misalnya di sini di halaman 10 ya, di paragraf terakhir. Kalau bahasa penelitian biasanya yang disebut dengan novelty research, yaitu kebaruan penelitian. Ya, ada yang baru yang ditonjolkan di sini. Kalau lama ya buat apa? Sudah ada, ya kan? Nah, kalian harus itu ya. Yang lain-lain juga nanti begitu. Tunjukkan kebaruan penelitian ini di antara penelitian yang sudah ada sebelumnya. Nah, kerangka teori, ini yang paling penting dan biasanya banyak dihindari oleh mahasiswa yang mau garap skripsi. Angel. Kerangka teori itu sebenarnya kalian menggunakan konsep. Jadi kalian punya konsep yang nanti ini digunakan sebagai alat untuk memotret. Ibarat kalian meneliti itu gelap datanya, belum tahu nanti hasilnya seperti apa.
Nah, dengan kerangka teori yang baik, dia semacam alat potret yang kalian gunakan untuk jepret-jepret objek penelitian itu. Dan itu nanti sangat berkaitan dengan metodologi yang kalian gunakan. Sehingga kalau penguasaan kerangka teori itu bagus, maka nanti hasil penelitian pun juga akan bagus. Ibarat kalian jepret kan, kalau yang jepret itu nggak bagus, hasilnya kan blur kan, ya nggak? Kalian udah setengah mati bergaya di depan kamera gitu kan, tapi yang motret malah yang diambil kepalanya doang gitu kan, yang diambil malah kakinya doang, kadang diambil cuma sampingnya gitu. Dia nggak tahu angle yang baik itu seperti apa. Nah, itu kerangka teori, sehingga bisa menentukan angle yang baik dalam sebuah pemotretan, sehingga layak kalian kirim melalui akun kalian, ya. Bagi yang kalian yang hobi Instagram, ya, kirim tuh kalau hasilnya bagus. Kalau enggak kan ngapain gitu kan. Itu ya. Di penguasaan teori nanti pahami dengan baik, khususnya semiotiknya di social ini. Kemudian jenis penelitian ini kan penelitian lapangan, field research, sangat bergantung kepada data yang ditemukan di lapangan. Karena kamu orang sana ya, kuliah ya, jangan berasumsi ya. Jadi karena kamu sudah tahu dan merasa bahwa kamu sebagai partisipan aktif, sebagai peneliti gitu ya, dan orang sana ya, lalu menyimpulkan sendiri gitu. Kamu harus bicara tentang data. Data itulah yang nanti yang akan kamu olah. Karena nanti misalnya tradisi Manganan ini adanya sejak kapan, kemudian dilakukan kenapa masih dilestarikan. Tapi sebagian saya baca mulai ditinggalkan, sebabnya apa. Kemudian kamu menjelaskan, ini contoh ya, nanti ada tokoh agama juga. Di sana kan banyak pesantren ya, dan kalau pesantren misalnya NU ya, misalnya Muhammadiyah ada juga nggak di sana? NU ya. Nah, bagaimana respon masyarakat NU atau masyarakat Muslim melihat tradisi ini? Ada nggak melihat bahwa tradisi ini bertentangan dengan Islam atau tidak? Walaupun kamu mengatakan tidak bertentangan, tapi tunjukkan di mana tidak bertentangan. Hasil dari wawancara, hasil dari data. Disitulah gunanya data yang didapat di lapangan. Biasanya kalian penelitian lapangan, tapi nggak ngerti cara mencari data. Nah, makanya nanti buku metodologi penelitian itu dibaca dengan baik ya, sampling yang digunakan itu seperti apa, metode wawancara itu yang diwawancarai siapa saja gitu ya, tokoh-tokohnya, Thomas tokoh masyarakat ya, kemudian Toma tokoh agama. Nah nanti ditanya tuh sama-sama mereka itu ya, sehingga nanti ketika diujikan nggak bisa melihat bahwa tradisi ini dalam sudut pandang agama seperti ini, dalam sudut pandang sosial masyarakat begini, dalam sudut pandang adat istiadat begini. Nah, jadi lengkap kelihatannya datanya gitu ya. Nah, kemudian setelah data sudah ada lalu diolah. Nah, mengolah data itu untuk kecakapannya masing-masing peneliti lah ya, dimana nanti seperti yang kamu gunakan di sini, sumber data sekunder dalam penelitian adalah data yang diambil dalam metode library research ya. Jadi teori-teori yang digunakan itu. Nah, bahan-bahan literatur yang ada dihubungkan dengan penelitian lapangan yang sudah dilakukan di lapangan di tempat lokasi ya. Baik. Kemudian dalam sistematika pembahasan, nah ini saya melihat daftar isi sementara ya. Ini landasan teori ya, landasan teori kita bicara tentang teori ya. Kenapa ini masuk tradisi Manganannya? Menurut saya tradisi Manganan nggak usah masuk di sini. Jadi tradisi Manganan itu masuk dalam penyajian data penelitian ya. Kemudian filsafat kebudayaan loh, kok nyampe ke filsafat kebudayaan? Kenapa? Kok muncul kata-kata filsafat kebudayaan? Mungkin karena ini tradisi budaya, jadi butuh pengertian filsafat kebudayaan. Saya kira nggak perlu ya, Pak Novian ya, terlalu luas. Kecuali memang di spesifik filsafat kebudayaan. Iya. Kalau nggak punya kaitan secara langsung nggak usah. Ini pemborosan ini, nanti malah nyusahin dirimu nanti ya. Jadi filsafat kebudayaan ini nggak penting. Mungkin kamu lebih pas kalau B-nya ada pengertian. B-nya kok 2 ya? Oh, Iya, tuh baru tahu saya itu. C-nya juga 2. Ini ya, ojo dibanding-bandingin B1, B2. Ya.
Jadi buat B, C. Iya. Nah, nanti kalau B-nya misalnya tradisi, pengertian tradisi, mungkin di C pengertian kebudayaan untuk membedakan antara tradisi dan budaya. Nah, itu malah bisa. Jadi nanti tradisi manganannya masuk di bab 3. Monggo taruh di mana nanti. Nah, baru yang keempat ini hasil penelitian. Hasil penelitian ini, nah, ini analisis data. Kamu bicara tentang analisis toh. Ini analisanya itu di pertanyaan saya belum bisa komentar sekarang karena nanti saya lihat dari hasil data yang sudah ada dan analisa dari Ulia yang meneliti. Saya kira begitu. Jadi silakan masukan-masukan dari kawan-kawannya tadi, dari Pak Novian dan dari saya sebagai DPS ya untuk ditindaklanjuti nanti. Kemudian dalam penulisan ya banyak typosnya ini ya. Dilestarikan di halaman pertama itu dipisah apa tidak dipisah? Itu kan kata kerja kan, ya kan? Nah, banyak tuh yang salah tuh. Kemudian halaman 3 ini teknik penulisan ya. Tradisi dan budaya merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kenapa dia tidak bisa dipisahkan? Berarti kembar siam nih. Ya nanti dijelaskan ya tradisi dan budaya maksudnya apa. Ambil salah satu atau di mana? Ya. Oke, jadi cara penulisan perlu diperbaiki di sini. Saya hanya menuliskan beberapa contoh saja. Tapi selanjutnya nanti bisa ditindaklanjuti saat bimbingan skripsi. Mungkin itu Pak Novian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.